Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Latif Hadarojat. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kubus dan jarak dari titik ke titik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bersama untuk mengingat kembali materi Pitagoras. Nah, mulai pertemuan ini dan selanjutnya kita akan banyak menggunakan Pitagoras untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jarak. Nah, sebelum kita masuk ke jarak, kita akan mengulang lagi sedikit tentang kubus. Nah, kubus ini adalah materi yang dulu di SMP sudah pernah kita dapatkan. Yang pertama akan saya bahas unsur-unsur kubus. Unsur kubus yang pertama yaitu titik sudut. Saya yakin kalian semua sudah tahu mana titik sudut dari kubus, yaitu nih pojok-pojoknya ini disebut titik sudut. Nah, kalau di sini saya beri nama kubusnya berupa A, B, C, D, E, F, G, H, maka titik sudut kubus yaitu titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, perlu saya informasikan, jadi dalam penamaan bangun ruang, baik itu kubus, balok, atau bangun yang lainnya, untuk memberi nama, urutannya seperti ini ya, sebelah kiri bawah dulu dimulai, kita muter A, B, C, D, kemudian di sini E, F, G, H. Nah, tidak boleh dibolak-balik, misalnya ini A, B, C, D, itu nggak boleh. Harus seperti ini aturannya. Nah, kemudian yang kedua, kubus itu punya 12 rusuk. Rusuk itu yang mana? Rusuk itu rangkanya. Rangkanya kubus ini, dia punya 12 rusuk yang sama panjang, yaitu ini AB, kemudian BC, CD, AD, dan semua rusuknya. Ada 12. Sini saya tuliskan AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Nih, pokoknya rangkanya ini semua disebut rusuk kubus. Kemudian yang ketiga yaitu sisi. Nah, sisi kubus itu yaitu ini permukaannya ini. Ada 6 sisi kubus, bentuknya persegi dan luasnya sama. Nah, ada 6 itu siapa saja? Yaitu A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, kemudian A, D, H, E, kemudian B, C, G, F, terus A, B, F, E, dan D, C, G, H. Nah, yang selanjutnya yaitu diagonal sisi. Nah, diagonal sisi itu diagonal yang berada pada sisi kubus. Misalnya nih, ada ABFE. Sisi kubusnya kita pilih ABFE, maka nanti diagonal sisinya yaitu AF atau bisa juga BE. Kemudian kalau misalnya kita pilih sisi ABCD, berarti nanti yang menjadi diagonal sisinya yaitu AC, bisa juga BD. Kemudian masih banyak lagi diagonal sisi, tergantung kita itu nanti pilihnya sisi yang mana. Dan pada kubus diagonal sisi, semua diagonal sisinya itu panjangnya sama. PE, HF, ini juga termasuk diagonal sisi. Dan masih banyak lagi. Nah, unsur selanjutnya yaitu diagonal ruang. Nah, nih, misalnya saya punya kubus PQRSTUVW. Cara penamaannya jangan lupa dimulai dari kiri bawah P, Q, R, S, T, U, V, W. Tidak boleh dibolak-balik. Nah, kemudian diagonal ruang yang mana? Diagonal ruang itu dia yang melewati di dalam ruangan kubus. Misalnya ini, nah ini adalah PV. Ini adalah salah satu diagonal ruang dari kubus. Ada lagi nggak selain PV? Ada, misalnya RT atau TR. Ini juga merupakan diagonal ruang dari kubus. Kemudian selanjutnya, selain misalnya dari titik S, ini kita bisa juga tarik diagonal ruang yaitu SU. Atau bisa juga ini Q ke W. Nah, itu adalah juga diagonal ruang. Nah, selanjutnya di sini saya akan
jelaskan bagaimana cara mencari diagonal sisi dari kubus. Nah, untuk mencari diagonal sisi, misalnya di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian diketahui panjang rusuk kubusnya adalah 8. Nih, panjang rusuk berarti AB, BC, CD, AD, dan semua rusuknya panjangnya 8. Nah, kalau disuruh mencari diagonal sisi, maka kita pilih salah satu diagonal sisi kubus. Ada banyak, kamu bisa milih AF, bisa milih DB misalnya, atau EG, atau FH, terserah kalian pilih yang mana. Nanti hasilnya sama semua, misalnya di sini Bu Lala pilih BE. Nah, ini adalah diagonal sisi. Nah, kalau BE berarti di sini terbentuklah segitiga ABE. Nah, segitiga ABE ini kan segitiga siku-siku di A. Nah, ini saya tarik ke sini sehingga kita punya segitiga ABE. Panjang AB-nya kan rusuknya kan 8. Sekarang perhatikan AE. AE-nya rusuk apa bukan? AE-nya juga rusuk. Berarti panjangnya AE berapa? Panjangnya AE sama dengan 8 cm juga. Nah, berarti di sini kita punya segitiga siku-siku. Siku-sikunya di A. Untuk mencari BE berarti kita bisa menggunakan Pitagoras untuk menghitungnya. Nah, kalau ini EB atau BE itu kan sisi miring. Kalau sisi miring berarti nanti ditambah. Menjadi AB kuadrat sama dengan AE kuadrat. BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat. Nah, kita substitusi. AB-nya sama dengan 8, berarti 8 kuadrat ditambah AE-nya juga 8, jadi 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. Berarti 64 ditambah 64 sama dengan 128. Sehingga BE-nya sama dengan akar 128. Nah, gimana ini cara mengubah akar 128? Nah, akar 128 itu kan bisa kita tulis menjadi 64 dikali 2. Nah, 64. Kenapa pilih 64? Kita cari bilangan yang bilangan kuadrat. 64 itu kan 8 kuadrat. Berarti kalau akar dari 64, kita keluarkan dari akar nanti menjadi 8. Terus 2-nya gimana? 2-nya biarkan tetap di sini. Berarti masih di dalam akar. Maka nanti ketemulah BE-nya sama dengan 8 akar 2. Nah, sehingga ketemulah BE sama dengan 8 akar 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang, misalnya sama, ini diketahui kubus dengan panjang rusuknya 8 cm, kemudian suruh mencari diagonal ruang. Nah, kita pilih salah satu diagonal ruang. Ada banyak kan? Misalnya di sini saya pilih diagonal ruangnya yaitu AG. Nah, kita mau nyari panjang AG. Nah, pertama, Bu Lala mau tarik garis AC dulu. Nah, sehingga di sini kan kalian bisa melihat segitiga ACG. Ya kan, jelaskan ada segitiga ACG. Nah, segitiga ACG-nya Bu Lala gambarkan seperti ini. Kalian perhatikan AC ini apa? AC adalah diagonal sisi. Sebelumnya tadi kita udah nyari diagonal sisi kubus, kalau rusuknya 8, berarti AC-nya kan 8 akar 2. Kemudian CG itu kan rusuknya berarti 8. Maka di sini 8 cm CG-nya dan AC-nya 8 akar 2. Nah, kemudian kita mau nyari AG, berarti kan ini siku-sikunya di C, maka cari AG-nya, dia merupakan sisi miringnya, sehingga cari AG-nya sama dengan AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, sehingga AC-nya itu kan 8 akar 2 menjadi 8 akar 2 dikuadratkan ditambah CG-nya 8 berarti 8 kuadrat. Nah, gimana caranya ngitung 8 akar 2 dikuadratkan? Nah, jangan bingung, di sini kan 8 sama akar 2 dikuadratkan. 8 dikuadratkan itu kan 64. Kemudian akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2. Akar dikuadratkan, akarnya hilang. Maka menjadi 64 dikali 2 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. Sehingga AG kuadrat diperoleh 128 ditambah 64. Nah, kita jumlahkan menjadi AG kuadrat sama dengan 192.
Atau bisa kita tulis AG sama dengan akar 192. Nah, gimana cara mengubah akar 192? Nah, ingat ini 192 itu bisa diubah menjadi 64 dikali 3. 64 dikeluarkan dari akar, berarti menjadi 8 akar 3. Sehingga ketemulah AG-nya sama dengan 8 akar 3. Nah, berarti kita udah bisa nyari diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus. Nah, sekarang perhatikan, ini nanti akan sangat membantu kalian dalam menghitung. Tadi kita sudah mencari diagonal sisi dan diagonal ruang pada kubus. Perhatikan yang pertama tadi kubus dengan rusuk 8 cm. Setelah kita cari dengan Pitagoras, ketemulah diagonal sisinya adalah 8 akar 2. Nah, sedangkan diagonal ruangnya adalah 8 akar 3. Sehingga kalau misalnya saya punya kubus dengan rusuknya itu 12 cm, seperti di sini, maka kita bisa nyari diagonal sisinya berapa? Diagonal sisinya yaitu 12 akar 2 dan diagonal ruangnya adalah 12 akar 3. Nah, ini jangan dilupakan dan ini akan sangat membantu kalian nanti dalam penghitungan. Nah, selanjutnya, kalau misalnya Bu Lala punya kubus dengan rusuknya 6 cm misalnya, maka nanti diagonal sisinya berapa? 6 akar 2. Diagonal ruangnya berapa? 6 akar 3. Itu. Nah, kemudian, nah ini kita sudah mulai masuk ke jarak. Dan ini adalah materi yang benar-benar baru untuk kalian. Yang pertama yaitu jarak titik ke titik. Nah, untuk menentukan jarak titik ke titik, kita tinggal menghubungkan dua titik tersebut, kemudian mencari jaraknya dengan menggunakan bantuan rumus Pitagoras. Nah, di sini Bu Lara ada contoh, misalnya diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Kemudian tentukan jarak dari titik A ke C, nah seperti itu. Kemudian yang kedua itu jarak antara titik A ke G. Nah, itu jarak titik A ke G. Dan yang ketiga adalah jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, itu tengah bidang EFGH dikasih titik namanya titik P, kemudian cari A ke P. Nah, bagaimana cara mencarinya? Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan mencari jarak titik A ke C. Nah, seperti ini. Tadi kan diketahui rusuknya 6 cm. Perhatikan, A ke C itu merupakan apa? Unsur kubus, yaitu berupa diagonal sisi. Sehingga bisa kita ketahui, karena AC adalah diagonal sisi kubus, dan rusuk kubusnya 6 cm, maka panjang AC-nya adalah 6 akar 2. Selesai. Nah, begitu. Kemudian kita cari yang kedua yaitu jarak A ke G. Nah, seperti ini. A ke G merupakan apa? A ke G itu adalah diagonal ruang. Nah, kalau diagonal ruang padahal rusuknya 6, maka nanti diagonal ruangnya sama dengan berapa? Panjang AG-nya atau diagonal ruangnya sama dengan 6 akar 3. Nah, mudah kan? Ya, ketemulah AG sama dengan 6 akar 3. Nah, nih yang ketiga, ini adalah suruh menentukan jarak A ke pertengahan EFGH. Nah, nih EFGH, pertengahan EFGH ini saya kasih, bentar, saya ulangi aja. Dari A ke EFGH. Nah, di sini dari pertengahan EFGH itu berarti di sini saya kasih titik P, kemudian kita mau nyari A ke P. Nah, nyari A ke P sehingga nanti terbentuklah segitiga APE, dia siku-sikunya di E. Nah, perhatikan. Nah, untuk mencari jarak A ke titik ke pertengahan EFGH, maka kita akan mencari jarak dari A ke P. Nah, dari A ke P. Nah, sehingga kalau segitiganya saya gambarkan lagi, segitiga AEP seperti ini.
A, E, P, dia siku-sikunya di sini ya. Ini, nah. Dia nanti siku-siku di sini, yaitu di E, ini siku-sikunya di sini. Nah, sehingga kita bisa tahu, yang udah kita tahu itu kan AE, panjang AE-nya berapa? AE-nya itu kan rusuk kubus, sehingga panjangnya sama dengan 6 cm di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan yaitu sekarang EP. EP-nya berapa? Nah, sekarang perhatikan, EP itu berada di garis EG. EG-nya adalah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi berarti EG-nya berapa? EG-nya adalah 6 akar 2. Nah, sehingga EP-nya itu kan setengah akar 2. Setengah akar EP-nya sama dengan setengah EG. Berarti EP-nya sama dengan setengah kali 6 akar 2 atau 3 akar 2. Nah, sehingga kita bisa nyari panjang AP ini ya. Di sini EP-nya adalah 3 akar 2. Bentar ya. Ini 3 akar 2. Nah, setelah itu kita bisa nyari panjang AP dengan Pitagoras. Nah, ini kan sisinya sisi miring ya AP-nya, sehingga panjang AP dicari dengan AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Nah, AP-nya kan 6, AE-nya kan 6, berarti 6 kuadrat ditambah EP-nya tadi 3 akar 2, berarti 3 akar 2 dikuadratkan. 6 kuadrat sama dengan 36, 3 akar 2 dikuadratkan, berarti 3 kuadrat berapa? 9 dikalikan 2. Seperti ini. Berarti 36 ditambah 9 dikalikan 2. Berarti ketemu AP kuadrat sama dengan 36 ditambah 18, atau AP kuadrat sama dengan 54. Nah, gimana cara mencari AP? Kan AP-nya 54, berarti AP kuadratnya 54, berarti AP-nya sama dengan akar dari 54. Nah, akar dari 54 berarti bisa kita ubah menjadi akar 9 dikali 6. 9 bisa keluar dari akar menjadi 3, sehingga AP-nya sama dengan 3 akar 6. Ketemulah panjang AP sama dengan 3 akar 6. Nah, begitulah caranya menentukan jarak dari titik ke titik. Intinya, 1, cari segitiga siku-sikunya, kemudian kalian bisa menentukan jaraknya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, kemudian komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.